Halo Rebahaners dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah film, yaitu The Roundup, yang dibintangi oleh Don Lee. Tanpa harus melewati iklan, langsung saja masuk ke alurnya. Awal film, kita langsung diarahkan dengan dua orang, itu Yonggi, anaknya bos besar Choi, orang terkaya di Korea. Dan ini merupakan rekan bisnisnya, yaitu Jong Hon. 위치하면 경관하면 Yang di situ mereka berdua saling membicarakan masalah tanah yang akan dibangun sebuah resort. Lalu selang beberapa menit, datanglah beberapa orang menggunakan sebuah mobil dan ingin mengajak Yonggi berkeliling. Seketika membuka pintu, ia dipertemukan dengan Haesang, sang kepala preman di sana. Namun ternyata Yonggi sendiri malah harus dihajar dan diculik. Lalu Shin berpindah ke suatu minimarket yang di sana sedang terjadi keributan. Ia adalah Hedi, seorang pemabok berat yang mengacaukan minimarket di sana. Lalu datanglah aktor utama kita, yaitu Hong Sok, yang sering disebut sebagai Kapten Ma. Sekaligus ia adalah seorang detektif. Dan Ma berusaha mengamankan kejadian dengan masuk lewat belakang, hingga ia pun akhirnya diketahui. Dan pertarungan pun terjadi. Esoknya, setelah di kantor, ternyata Ma masuk koran dengan kasus penganiayaan. Dan Kapten Ma juga menghiraukan berita tersebut. Lalu sang Kapten Jeon menjelaskan bahwa 3 hari ke belakang terjadi kasus perampokan emas yang dimana pelaku lari ke Vietnam. Karena mereka merasa terpanggil, Ma dan Kapten Jeon pun langsung berangkat menuju Vietnam untuk menangkapnya. Sesampainya di Vietnam, mereka langsung diperiksa oleh petugas di sana. Namun setelah itu, datanglah petugas kantor konsulat, yaitu Chang Su, untuk menjemput mereka berdua. Lalu di sana, mereka menjelaskan bahwa mereka sangat kesulitan karena tidak tahu bahasa Inggris. Lalu Chang Su pun mengajak mereka ngobrol sambil makan di restoran. Lalu tiba-tiba, datanglah teman lama Ma dan mereka pun ngobrol. Dan temannya menjelaskan bahwa polisi di Vietnam sangatlah tidak ditakuti preman, karena semua penjahatnya mempunyai senjata lengkap, sama dengan polisi, dan tingkat kriminal di sana sangatlah tinggi. Kemudian mereka kembali ke ruang konsulat, dan dipertemukan dengan Jong Hon, orang yang tadi di awal film. Ternyata Jong Hon ini menyerahkan diri karena takut dibunuh, dan Ma pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Dan Jong Hon pun memberikan sebuah informasi, yaitu Lee Jong Do beserta alamatnya. Lalu Ma beserta rekannya Kapten Jeon langsung mencari alamat tersebut. Sesampainya di sana, mereka menemukan Lee Jong Do sudah dalam keadaan tewas, dan mereka kembali menemui Jong Hon dan kembali bertanya apakah yang sebenar-benarnya yang telah ia tutupi. Kemudian Jong Hon pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Kapten Ma. Sekarang kita kembali ke awal scene, yang ternyata Jong Hon sang rekan bisnisnya Yonggi hanyalah sebuah penyamaran yang telah direncanakan Haesang untuk menculiknya dan ingin merampas semua uangnya. Lalu di sana mereka sempat terjadi adu jotong karena beda pendapat, dan Yonggi berusaha kabur dengan tangan terikat hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan Yonggi berhasil ditangkap mereka. Lalu datanglah Haesang dan langsung memotong lehernya. Dan salah satu anak buahnya marah karena Yonggi dibunuh dan belum menerima tebusan. Liang He yang tak suka mulut gombal langsung menusuk perutnya dari belakang dan membunuhnya. Sampai-sampai Yojung menjadi sangat ketakutan.
Lalu Jong-hun beserta rekannya menguburkan mayat Yonggi karena takut diketahui polisi. Dan saat itu juga, Hae-sang memotong KTP Yonggi guna meminta tebusan $500 kepada sang ayah, yaitu Choi. 난 더 짤 수 있을 것 같은데. Dan semenjak itu, Jong-hun kabur dan menyerahkan diri ke kantor polisi karena ia tahu hanya di kantor polisi lah ia merasa aman untuk ia tinggali. Dan semenjak itu, Jong-hun kabur dan menyerahkan diri ke kantor polisi karena ia tahu hanya di kantor polisi lah yang ia rasa aman untuk ia jadikan rumah karena ia tahu Hae-sang yang sangat kejam pasti sedang mencarinya dan akan membunuhnya. Lalu Jong-hun memberikan lokasi pemakaman itu terjadi. Setelah mendengar kabar itu, Kapten Ma beserta rekannya langsung mencari titik lokasinya. Dan setelah menemukan titiknya, mereka pun mulai menggali. Hingga Ma menemukan sebuah plastik putih dan benar saja itu adalah sebuah mayat. Dan mereka menemukan dua mayat hingga disaksikan oleh polisi Vietnam di tempat kejadian. Lalu Kapten Ma menelpon teman lamanya dan bertanya-tanya apakah ia mengetahui tentang Hae-sang. Dan jelas saja temannya mengetahui semua tentang dia. Karena Hae-sang merupakan preman kejam di sana. Dan langsung menerima informasi berupa tempat nongkrongnya Hae-sang. Dan Ma beserta rekannya langsung menuju tempat yang telah diberikan. Sesampainya di sana, terdapat banyak sekali preman dan anak buah Hae-sang. Dan tampak jelas mereka tidak suka dengan kedatangan Kapten Ma dan mereka pun diserang. Dengan mudahnya Kapten Ma pun mampu membuat mereka semua ketakutan dan bertanya kepada mereka semua tentang keberadaan Hae-sang. Setelah diberikan alamat rumahnya, Ma serta Jeon langsung menuju ke sana. Dan di perjalanan, Ma ditelepon rekannya dan mengatakan bahwa yang membunuh Leo Jong bukanlah Hae-sang, melainkan anak buah suruhan Tuan Choi. Karena siapapun yang telah membunuh anaknya akan bos Choi bunuh juga. 더 따볼까요? 그래 좀 알아봐 전화할게. 최춘배 어디서 들어본 것 같기도 하고. 그 이름은 최춘. Lalu sang preman suruhan bos Choi masuk ke rumah Hae-sang untuk mencari uang yang telah ia rampok dari Yonggi. Dan mereka pun menemukannya. 예. 나감을 받습니다. Di samping itu, terlihat jelas Hae-sang dan teman Jiang He sedang pulang ke rumah. Ketika hendak masuk, Hae-sang dikejutkan dengan kelantung rokok dan mengetahui bahwa ada orang yang sedang mengintainya. Namun Hae-sang sangat marah dibuatnya dan langsung menghajar mereka semua. Kemudian terlihat jelas preman yang lain pun mereka ketakutan lalu datanglah Jiang He dan menolongnya. Hingga baku hantam pun terjadi. Lalu Hae-sang menghubungi Tuan Choi lewat HP yang ia dapatkan dari sang preman suruhan dan mengatakan bahwa ia ingin uangnya dikembalikan atau ia akan membunuhnya. Dengan waktu bersamaan, Ma beserta Kapten Jeon telah tiba. Setelah mereka masuk rumah, mereka menemukan para mayat yang bergeletakan. 몇 명이 죽은 거야? Yang jelas saja itu mayat orang Korea suruhan bos Choi. Setelah itu mereka dikagetkan dengan Hae-sang yang tiba-tiba masuk dan langsung menancapkan parang di punggung Kapten Jeon hingga Kapten Jeon pun terjatuh. Dan Kapten Ma tidak tinggal diam hingga langsung menghajar mereka. 네가 강혜상이냐? 이 새끼야. Dan Hae-sang berhasil melarikan diri karena sempat diganggu oleh Jiang He. Kemudian Ma membawa Kapten Jeon ke rumah sakit tentara. Lalu ia pun datang menemui Jiang He yang ia juga bawa ke rumah sakit. Dan ia bertanya tentang keberadaan Hae-sang. Dan Jiang He pun menjawab bahwa Hae-sang akan pergi ke Korea untuk menemui Tuan Choi. Lalu Kapten Ma dan Kapten Jeon langsung kembali ke Korea untuk mencarinya.
Setibanya di bandara Korea, mereka langsung disambut oleh Dong Yun dan mereka langsung dibawa bertemu dengan Jang Iso. Karena ia tahu hanya Jang Iso lah yang mampu melacak keberadaan kapal yang ditumpangi Haesang. Dan benar saja, mereka mengetahui keberadaannya lewat CCTV yang mengarah ke pelabuhan Gongbi. Dan Ma beserta sang kapten langsung ke pelabuhan itu. 안 통하네. Lalu kita pun diperlihatkan dengan Haesang yang ternyata berhasil menyamar sebagai anak buah bos Choi. Di sana ia pun langsung mengajak anak buah Choi dan langsung menculiknya. 내가 한 거 본다고 했지. Sementara temannya Haesang yang berada di luar berhasil menghabisi semua anak buahnya. Kejadian ini pun diketahui oleh rekannya Kapten Ma lewat sebuah CCTV dan mencoba mengejarnya, namun mereka tidak dapat menangkapnya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Haesang meminta tebusan $200 kepada istri Choi yang bernama Bu Kim lewat sebuah telepon. Yang di sana juga Bu Kim sedang bersama Ma dan rekan-rekannya yang lain. Lalu istri Choi mengatakan bahwa ia hanya bisa membayar $2 juta saja karena uangnya telah ia pakai buat beli celana dalam. Awalnya Haesang tidak setuju, namun karena tidak ada jalan lain, Haesang pun menerimanya dengan syarat hanya satu orang yang bisa menemaninya. Dengan kesepakatan itu, transaksi pun dilakukan. Kemudian Bu Kim melaporkan berita transaksi tersebut kepada Kapten Ma. Dan Kapten Ma memerintahkan Jang Iso untuk mendampinginya. Dan transaksi pun dilakukan. Yang dimana Ma beserta rekannya mengawasi transaksi itu dari kejauhan. 일단부터 Scene beralih ke Dong Yun, yang dimana ia berhasil mengetahui keberadaan bos Choi. Setelah ia akan membawanya kabur, lalu Haesang tiba-tiba datang dan langsung menikam punggung Dong Yun dengan sebuah parang. Dan langsung melarikan diri karena takut ditangkap polisi. Akibat kejadian ini, Dong Yun dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Haesang dan dua temannya sedang membicarakan penangkapan Bu Kim lewat sebuah telepon. Namun setelah itu, terlihat jelas Bu Kim sedang bersama Jang Iso. Yang di sana mereka dikejar oleh temannya Haesang yang mencoba menangkap mereka berdua, dan mereka masuk ke sebuah pelabuhan hingga jalan buntu. Lalu Bu Kim mencoba melarikan diri dan Jang Iso berusaha menyelamatkan uangnya dengan sebuah mobil. Sementara itu Kapten Ma dengan dua orang rekannya terus mencari Bu Kim. Beruntungnya Ma datang tepat waktu. Ma pun berhasil mengalahkan temannya Haesang, sang pembunuh. Jang Iso yang berhasil kabur ternyata sedang diburu oleh Haesang karena diketahui Jang Iso telah membawa uangnya kabur. Dan Jang Iso pun berhasil kabur dengan menaiki taksi hingga membuat Liang He merasa murka hingga menghabisi orang di dekatnya. Lalu setelah Haesang datang ke rumahnya, tiba-tiba Haesang mengetahui keberadaan Jang Iso lewat beritanya di televisi yang mengarah ke pelabuhan. Dan Haesang lalu menuju pelabuhan. Dan benar saja, Haesang dengan mudah menemukannya. Lalu karena merasa ketakutan, Jang Iso langsung menyerahkan uangnya dan langsung menelpon Kapten Ma dan mengatakan bahwa Haesang pergi menggunakan sebuah bus. Dan setelah itu, Ma pun berhasil menemukan dan menangkap Haesang di dalam sebuah mobil bus. Dan mereka pun beradu tenaga. Dan Ma yang berotot kuat tulang besi pun berhasil menghajarnya hingga Haesang pun tewas. 느리게 줄게. 내 가족까지는. Dan beberapa hari kemudian berita Ma ditayangkan di televisi. Hingga film pun selesai. Sekian terima kasih teman-teman alur cerita dari gua. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pesan buat saya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya si Awen numpang cabut. Thank you and bye.